Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Muhammad Iqbal Fitriolan dengan nomor induk mahasiswa 181440012 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum string, di mana tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan tentang konsep string, menjelaskan sistem operasi input-output pada string, menjelaskan cara mengakses elemen pada string, menjelaskan berbagai fungsi mengenai string. Langsung saja kita menuju ke tugas pendahuluan, di mana di tugas pendahuluan ini kita disuruh membuat program untuk menghitung panjang dari string dengan tampilannya seperti ini dan juga memasukkan nama dalam huruf besar, rubah menjadi huruf kecil, dan balikan urutan hurufnya. Selanjutnya tampilkan pada hasil layar. Oh ya, sebelumnya saya meminta maaf karena ini tidak bisa di slideshow. Kalau di slideshow itu malah nanti tidak ke-record screen-nya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke tugas pendahuluan pertama, di mana kita disuruh menghitung jumlah stringnya. Ini adalah programnya dengan menggunakan include stdio.h dan include string.h. Dengan main programnya adalah char nama berjumlah 50, printf-nya masukkan string, gets-nya nama, printf, jadi panjang stringnya adalah string length. String length-nya ini untuk pembacaan %d di sini ya. Kita langsung saja run programnya. Masukkan string Iqbal. Nah, panjang stringnya adalah 5 sesuai dari string yang kita masukkan. Selanjutnya ke tugas pendahuluan 2, di mana di tugas pendahuluan 2 ini kita disuruh masukkan nama dengan huruf besar dan dirubah menjadi huruf kecil dan dibalikan hurufnya. Include-nya ada stdio.h, ctype.h, string.h, dan conio.h. Di sini karakter namanya berjumlah 50 ya. Printf-nya menggunakan masukkan nama Anda dalam huruf besar dengan gets-nya nama, perintah gets-nya nama, printf yang kedua nama Anda dalam huruf kecil menjadi %f-nya di sini menjadi string lower dengan nama ya dari karakter nama, dan printf yang kedua adalah huruf terbalik menjadi string ref-nya dari nama sini, dari karakter nama, scan f-nya, %d, koma, dan a. Oke, langsung saja kita run programnya. Bagaimana? Masukkan nama dalam huruf besar, Iqbal. Ya, ini programnya dari menjadi huruf kecil dan dibalik menjadi lapki. Selanjutnya kita masuk ke percobaan pertama. Dimana di percobaan pertama ini kita disuruh membuat program apakah kalimat tersebut palindrom atau tidak dengan tampilannya seperti ini ya. Kita langsung saja ke programnya. Programnya kita menggunakan program include-nya stdio.h dan string.h serta ctype.h. Dengan main programnya karakter teksnya ini berjumlah 300 dan katanya juga berjumlah 300 dengan integer i, j sama dengan 0, tanda 1 sama dengan 0, dan tanda 2 sama dengan 0. Kalimatnya nih printf-nya berupa kalimat dengan gets text i sama dengan length-nya dari teks min 1, lalu perintah for untuk i sama lebih besar dari sama dengan 0, maka i akan dikurangin. Dengan kata j ini sama dengan tuple teks i, tandanya untuk tanda yang kedua ini ditambah dan j juga ditambah. Dan untuk perintah for-nya i sama dengan 0, i kurang dari kata, maka i sama dengan i plus plus. If ki sama dengan tuple teks i, maka tandanya akan plus. If tanda 1 sama 2 itu sama, maka puts-nya akan palindrom. Sedangkan jika tidak, maka bukan palindrom. Kita langsung saja run di programnya. Tadi kata-katanya adalah makan malam. Makan malam bukan palindrom. Oke, begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan program ini untuk percobaan yang kedua, di mana kita disuruh membuat string ini dari berubah huruf A menjadi huruf I dan menampilkannya di layar. Langsung saja di sini kita disuruh membuat itu dengan void penggantinya. Menggunakan include stdio.h dengan define n255
void pengganti karakter, integer main, char data n, find, ganti karakternya. Printf pertama, masukkan sebuah string, scannya f-nya persen dari pangkat /n, data, printf-nya huruf yang akan diganti, dengan getChar-nya scanf, %c, dan find. Printf yang kedua, huruf pengganti dengan getChar-nya scanf, %c, dan ganti ya, ini pembacaannya. Lalu pengganti yang kedua ini data, find, ganti, printf-nya hasil pengganti %s/n/n, data, lalu di return 0. Selanjutnya kita menuju ke printf yang ketiga ya. Ini menggunakan hasil pengganti dengan %s-nya di sini untuk pembacaan data lalu di return. Di sini ada perintah lagi yakni void pengganti char data, char find, char pengganti, integer i sama dengan 0. While data ini tanda seru sama dengan ini untuk tidak sama dengan ya. Dan datanya di sini sama dengan find, pengganti data, maka data plus dan i juga plus. Bagaimana sih program ini berjalan? Langsung saja. Masukkan string Iqbal, huruf yang akan diganti a, huruf penggantinya i, jadi Iqbil. Oke. Selanjutnya kita menuju percobaan yang ketiga, di mana di percobaan ketiga ini kita disuruh untuk membuat program membaca dua buah string, membandingkannya, menampilkan pada layer kedua string sama jika kedua string tersebut sama dan kedua string tidak sama jika sebaliknya ya. Langsung saja. Di sini kita menggunakan include stdio.h dan include string.h dengan integer main char string 1 berjumlah 10 dengan karakter string 2 berjumlah 10. Integer bandingnya printf karakter string ke-1 dan gets-nya string 1 untuk string 1 ini, lalu printf kedua karakter string 2 dengan gets-nya string 2. Perbandingannya sama dengan string campuran string 1, string 2. If perbandingan sama dengan 0, maka printf-nya kedua string sama. Tapi jika tidak atau else, perintah else di sini untuk printf-nya ini kedua string tidak sama. Lalu di return dan kita coba programnya. Karakteristik string 1 Iqbal, karakter string 2 Iqbal. Kita lihat kedua string sama. Lalu bagaimana sih jika tidak sama? Sekarang lagi Iqbal cakep. Nah, karakter kedua stringnya tidak sama. Gitu. Oke, selanjutnya kita menuju ke percobaan keempat. Di mana di percobaan keempat ini kita disuruh untuk membuat program seperti ini ya. Dari sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan. Selanjutnya bagaimana sih program ini diketik, dibuat? Kita langsung saja di sini menggunakan include stdio.h dengan define n20, karakter nama n jumlahnya 20, integer i, j, k, l, main, integer jumlah, maka sini cari jumlahnya sama dengan 10. Printf pertamanya jumlah nama yang akan diurutkan dengan gets-nya jumlah di karakter ini, lalu jumlah atau i, jumlah ini for i sama dengan 0, maka i kurang dari jumlah, maka di sini i akan plus. Printf-nya nama ke %d untuk pembacaan i plus 1, lalu di sini ada gets untuk dan nama yang i 0 ini ya. Di sini ada bubble jumlah, printf-nya nama sesudah diurutkan, for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, maka i akan ditambah di sini. Printf ketiganya di sini, printf keempatnya di sini adalah nama ke %d. Titik 2 %20s. Ini %d ini untuk pembacaan i plus 1 dan %-20s ini untuk dan nama ini. Lalu sini ada bubble lagi dengan integer n, karakter for i sama dengan 1, i kurang dari n, maka i akan ditambah. For j sama dengan i, j kurang dari n, maka j akan ditambah juga.
for 1 sama dengan 0, I kurang dari 20, maka sorry ada pengganggu ya. I kurang dari 20, maka I akan ditambah. If nama I-1 ini lebih kecil dari J1, maka perintahnya break. If nama I sini ada lebih besar dari J1 ini, maka dia akan mengeluarkan perintah for di mana K sama dengan 0, K kurang dari 20, K akan ditambah dengan temp sama dengan nama I-1K. Nama I-1K sama dengan nama IJK. Nama JK di sini sama dengan temp, lalu sini ada perintah break. Lalu programnya seperti apa sih? Langsung saja. Nama yang akan diurutkan 3. Nama pertama Olan, Zaki, sama Tasya. Kita lihat apa hasilnya setelah diurutkan. Hasilnya setelah diurutkan adalah Olan terlebih dahulu, Tasya kedua, Zaki ketiga. Ini sesuai abjad ya. Oke, itu adalah percobaannya. Lalu bagaimana dengan laporan resminya? Laporan resminya ini pertama kita disuruh membuat flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, buat program untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut. Lalu modifikasilah program tersebut hingga menampilkan hasil sebagai berikut. Ya ini ya, dari yang seperti ini dimodifikasi menjadi seperti ini. Pertama mungkin kita ke flowchart dulu aja kali ya. Ke flowchart sini kita menuju ke flowchart percobaan pertama, di mana di sini ada perintah terminal point start, lalu ada masukan kalimat, ini inputnya. Lalu di sini ada decision point. Jika termasuk palindrom, maka dia akan masuk ke sini ke iya dan cetak hasil termasuk palindrom. Namun jika tidak, dia akan masuk ke sini dengan cetak hasil bukan palindrom lalu masuk ke terminal point N. Selanjutnya untuk flowchart percobaan kedua, di flowchart percobaan kedua ini ada terminal point start. Di sini ada perintah untuk input, masukkan string, input lagi, masukkan hurufnya akan diganti. Sini input untuk masukkan kalimat. Sini processing point untuk melakukan pergantian huruf dan lalu mencetak output, mencetak pengganti dari huruf itu sehingga kalimatnya akan berubah. Lalu di sini ada terminal point N yang menandakan itu selesai. Selanjutnya ada flowchart percobaan ketiga. Di flowchart percobaan ketiga ini ada start untuk terminal point start, di mana program itu akan dimulai, lalu masukkan karakter string ke 1, input lagi untuk masukkan karakter string kedua. Di sini ada decision point, apakah kedua string itu sama? Jika iya, masukkan kalimat untuk kedua string itu sama, lalu ke terminal point N, dan jika tidak, masukkan kalimat kedua string tidak sama, lalu dia masuk ke terminal N. Selanjutnya ke flowchart percobaan 4. Di flowchart percobaan 4 ini ada terminal point start. Sini masukkan jumlah nama yang akan diurutkan, ini perintah input, lalu masukkan ini juga perintah input. Di sini ada processing point mengurutkan sesuai abjad, lalu outputnya adalah cetak nama sesuai urutan abjad, lalu di sini N menandakan program itu selesai. Oke, untuk yang pertama flowchart sudah selesai. Selanjutnya kita membuat program untuk keluaran seperti ini ya, dari politeknik berkurang satu huruf menjadi P, lalu dimodif dari P kebalikannya menjadi dari P bertambah satu huruf sampai jadi politeknik. Oke, program yang dibuat adalah seperti berikut ini, di mana menggunakan include stdio.h, include string.h, integer main dengan char kata sini 100, integer panjang kata, c, d, printf-nya masukkan kata, scanf-nya menggunakan persen, di sini pangkat /n untuk pembacaan dari kata ini. Panjang kata sama dengan string length dari kata ya, yang sudah diintegerkan di sini dan karakter juga. For C sama dengan panjang kata, maka jika C lebih dari 0 maka actionnya adalah dikurangin. Kalau D untuk perintah for yang D ini, jika D sama dengan 0, D kurang dari C maka dia akan ditambah. Char panjang kata, printf-nya %C, kata D. Printf selanjutnya sini /n.
dengan sistemnya post. Sehingga programnya seperti yang diminta tadi. Kita masukkan Politeknik. Nah, programnya akan jadi seperti ini. Berkurang satu huruf sampai jadi P. Oke, selanjutnya kita menuju ke laporan resmi yang ketiga. Kita disuruh memodifikasi ya menjadi seperti ini. Apa sih yang berubah gitu? Apa sih yang dirubah? Programnya kita masukkan sama seperti program yang ini. Cuman kita merubah di perintah for yang ini. Ini perintah for yang ini kita rubah di mana C-nya sama dengan 0. Jika C kurang dari panjang kata maka dia akan ditambah. Kebalikannya kalau yang ini kan dikurang. Nah, kalau yang ini ditambah. Untuk perintah for ini dia sama dengan 0, D kurang dari sama dengan C, dia juga ditambah. Kebalikannya dari yang ini. Ya, yang di sini. Sehingga nanti programnya overall sih programnya sama, sehingga nanti hasilnya itu menjadi kebalikannya gitu. Nah, kebalikannya kan tuh yang dirubah sih hanya itunya saja. Cara overall sama programnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.